Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Yang PNS jangan tersinggung. Ini cara ulama mengambil poin. Cara ulama mengambil kesimpulan. Gajinya PNS itu mesti bercampur dengan pajak. Dan pajak itu meskipun tidak banyak, tapi bercampur. Pajak itu banyak. Ada pajak hiburan malam, pajak kafe, pajaknya khamar, dan lain sebagainya. Itu ada. Pertanyaannya adalah, apakah gaji PNS itu halal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua, insyaallah yang hadir husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita bahas dosa besar tentang persoalan memakan harta anak yatim dan beberapa dosa besar yang lain. Subuh hari ini kita membahas dosa besar tentang, kata Imam Az-Zahabi, akilul haram atau aklul haram, memakan yang haram. Wa tanawuluhu, cara mendapatkannya. Ala ayyi wajhin kana, bagaimanapun cara mendapatkannya, maka bisakah dia berubah menjadi haram atau justru sebaliknya, atau yang haram bisa menjadi halal, atau yang halal bisa menjadi haram, atau seperti apa? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ada kitab yang berjudul Al-Halal wal Haram, halal dan haram. Di dalam kitab itu, pembahasan pertama daripada bab itu adalah dalil-dalil syar'i tentang keharaman dan kehalalan. Lebih tepatnya urgensi memakan makanan yang halal. Jadi Imam Al-Ghazali memulai kitab itu dengan mengatakan urgensi memakan makanan yang halal. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lihat dulu dalil Al-Quran tentang persoalan makanan-makanan yang halal kemudian haram. Yang pertama, ya ayyuhar rusul, kata Allah di dalam Al-Quran, wahai para rasul, kulu min tayyibati wa'malu salihat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihat, inni bima ta'maluna alim. Kata Allah kepada para rasul, memerintahkan kepada mereka untuk memakan yang baik-baik, bukan yang halal saja, tapi yang baik-baik. Wa'malu salihah, kemudian lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang saleh. Ini peringatan bagi kita. Kemudian, inni bima ta'maluna alim. Kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah di dalam Al-Quran, hei orang-orang beriman. Jawabannya ketika dipanggil oleh Allah terkhusus buat orang beriman.
Kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Kemudian ma razaqnakum, yang kami berikan kepada kalian dalam bentuk rezeki. In kuntum ta'budun, jika kalian beribadah kepada aku, kata Allah, atau menyembah. Di dalam ayat yang lain, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam dalil yang lain, ayat yang lain, Allah bilang begini, hei manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah semua yang ada di bumi ini, halalan tayyiba, halal lagi baik. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ini poin penting. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti perbuatan-perbuatan setan. Ini perintah, Pak. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia sesungguhnya bagi kalian memang musuh yang nyata. Lakum aduwwum mubin. Baik. Di dalam hadis yang lain, Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Tadi ayat yang kita bacakan. Kemudian thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram anna yustajabalah. Kata Nabi dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, ada orang, wahai manusia, kata Nabi, Allah itu baik, la yaqbal illa tayyib. Ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Innallaha tayyibun la yaqbal illa tayyib. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian wa innallaha amara al-muslimin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang muslim kama bima amara bihil mursalin, seperti yang diperintahkan kepada para rasulnya. Kemudian dibacakan ayat yang tadi kita bacakan, thumma dzakara ar-rajul, kemudian seorang laki-laki berkata, yutilus safar, dia dalam perjalanan, kemudian ash'asha aghbara yamuddu yadayhi, posisi rambutnya yang cukup menjuai ke bawah, agak sedikit gondrong begitu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, yamuddu yadayhi, diangkat tangannya kesama ke langit. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Dia berdoa kepada Allah, sepanjang hari dia berdoa. Kemudian Allah bilang, Nabi bilang dalam hadisnya, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya diambil dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, semua yang dia lakukan adalah masuk indikasi perbuatan-perbuatan yang haram. Anna yustajabalah, mustahil bagi Allah untuk dijawab doanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya sampai di sini ya? Atib mat'amaka, kata Nabi, perbaiki makananmu, takun mustajabat doa, mustajabat dakwah. Perbaiki makananmu jika Allah mau, jika engkau ingin Allah menjawab semua doamu. Tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma rafa'tu ila fammi luqmatan illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajtu. Apa kata Nabi? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dijawabnya doa seseorang tersebut di antara para sahabat-sahabat Nabi tersebut, faqala ma rafa'tu, tidaklah aku mengangkat tangan untuk berdoa kepada Sang Pencipta kecuali apa yang aku masukkan ke dalam mulutku aku mengerti alim. Dari mana aku tahu, dari mana berasal, dari mana aku dapatkan, dan seperti apa aku mengeluarkan. Baik Bapak Ibu.
Kemudian man akala al-haram, man akala al-halal arba'ina yauman ujibat da'watuhu. Barang siapa memakan yang halal selama 40 hari, maka Allah jawab setiap doa-doa yang dipanjatkan. Nah, ini bagus nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah permisalan kepada kita dari hadis Nabi, daripada Al-Quran, mengatakan kepada kita bahwa ada urgensi atau pentingnya memakan makanan yang halal. Sekarang kita mulai dari sesuatu yang halal. Apa sih sebenarnya pentingnya bagi orang beriman memakan yang halal? Yang pertama yang harus dipahami, ita'atullah, taat kepada Allah. Itu dulu. Jadi mengapa kita mengatakan taat kepada Allah? Karena itu bentuk bentuk kepatuhan kita kepada Sang Pencipta. Kalau dengan Allah saja kita sudah tak patuh, gimana dengan manusia yang lain? Dengan Allah saja. Tapi sekarang tak begitu, saya terbalik. Dengan manusia patuh, dengan Allah tidak. Itu tidak mungkin. Itu kebalikan memang. Tapi orang yang memakan yang halal itu, mengikuti perintah Allah, itu adalah bentuk ketaatan yang baik, yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mentaati peraturan Allah, yang mentaati perintah Allah, berarti iman. Iman. Berarti yang makan yang haram tidak beriman. Tidak beriman. Sangat tidak beriman. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu disebut dengan fasaqah. Fasik. Orang yang memakan yang haram itu fasik. Fasik. Seperti halnya pernah terjadi pada salah seorang pemimpin pada masa dinasti Umayyah itu, disepakati oleh para ulama, yang suka minum khamar itu fasik, yang suka memakan yang haram itu fasik, yang suka memakan hasil judi fasik, yang suka memakan hasil laga ayam fasik. Misal Bapak Ibu judi ayam. Judi ayam itu apa namanya? Sabung ayam. Jangankan sabung ayam, batu domino aja Bapak Ibu main. Ya cuman 1.000 Ustaz. Mau 1.000 kayak mau 500 kayak judi. Haram itu. Itu haram tuh. Itu kata para ulama fasik. Pelakunya fasik. Baik. Nah sekarang itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ketaatan kepada Allah. Yang kedua bentuk iman. Yang ketiga Bapak Ibu, apa pentingnya memakan yang halal bagi orang beriman? Apa pentingnya? Yang ketiga, yang perlu Bapak Ibu pahami, adakah sesuatu yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk umatnya yang tidak baik? Ada enggak sesuatu yang Allah turunkan untuk kita yang tidak baik? Kalau ada Bapak Ibu, silahkan difoto, silahkan dikasih tahu ke kami, biar kita laporkan kepada Allah. Nah ini sebenarnya bahasa ini bahasa sindiran. Tidak ada sesuatu yang Allah turunkan untuk umatnya itu yang baik, yang tidak baik itu tak ada. Bahkan untuk orang beriman Allah bilang kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik, tak perlu lagi pakai halal. Kenapa demikian? Karena orang beriman sudah mesti berpikir tentang yang halal. Itu mesti Pak. Makanya kadang kita curiga kalau ada umat muslim, yuk kita makan di situ. Kita tanya, ada nggak label halalnya dia? Halal nggak tuh tempat makannya? Dijawab sama seorang muslim, hari gini makanan halal haram tuh nggak penting. Itu kalau ada orang muslim bilang begitu, itu jelas tidak mukminnya dia. Jelas tidak berimannya dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini banyak terjadi sekarang. Ini ada orang Cina buka warung kopi. Ini saya tanya Bapak Ibu, warung kopi, orang Cina buka warung kopi. Kita kan tak tahu yang masak siapa. Sekarang Bapak Ibu duduk di situ, bagaimana hukumnya itu? Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di poin yang kedua ini saya ingin katakan, mengambil
pelajaran kehidupan daripada sahabat tentang persoalan yang halal dan yang haram. Terlalu jauh Ustadz kalau membahas tentang para sahabat. Baik, tabi'in di bawahnya sahabat. Terlalu jauh Ustadz. Oke, tabi'in. Jadi periode setelah Nabi namanya sahabat. Periode setelah sahabat namanya tabi'in. Periode setelah tabi'in namanya tabi'in. Ini masih terkategori para, masih banyak ulama-ulama saleh. Saya ambil satu nama namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu Bapak Ibu, jangankan yang haram, yang syubhat saja, Syubhat nih, syubhat. Dihindarinya, apalagi yang haram. Makanya guru kami dulu, kami punya guru dulu. Ketika sendalnya hilang di masjid. Itu masjid itu punya sendal. Sebenarnya kalau dia mau pakai sendal masjid itu selesai aja, bisa aja, tidak ada masalah. Apa gitu deh? Lebih baik saya nyeker, karena kelak pertanggungjawabannya jelas. Coba. Itu perlu sekali untuk dipelajari. Orang sekarang ini tidak mau. Kalau sekarang jangan Pak. Boro-boro. Jelas-jelas sendal masjid itu ada, sendal orang juga yang diambilnya itu. Iyalah Ustaz, sendal itu lebih cantik lagi bicaranya. Astagfirullah. Ini sebenarnya curhat Bapak Ibu. Karena beberapa waktu yang lalu sendal saya hilang. Di masjid pula hilangnya di masjid. Cuma karena hilangnya di masjid saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan yang make sendal ini diberkahi. Begitu aja. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia butuh sendal. Atau mungkin bisa jadi salah ambil, kan begitu. Atau kalau kita ini, mudah-mudahan sendal yang dia pakai membawa dia ke surga, kan begitu. Dan mudah-mudahan akhirnya ditawarkanlah sama pengurus masjid itu untuk bawa. Bukan pengurus masjid, ada salah satu jamaah, Ustaz pakai saja sendal kami Ustaz. Saya bilang, tidak usah lah. Karena saya nyeker saja lah. Lumayan sebenarnya panas juga Pak. Panas juga nanti karena siang hari kan. Panas juga. Tapi kita tidak terhutang budi sama orang. Satu. Yang kedua, sebenarnya baik saja kalau kita mau terima, bisa-bisa saja. Boleh-boleh saja. Hanya saja, kadang kita berpikir hutang budi. Hutang budi itu terkadang selalu menjadi beban pikiran. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, jika ada orang baik kepada kita, itu sebenarnya nasihat. Nasihat. Apa nasihatnya? Anda harus berbuat baik kepada orang lain. Saya ingat betul Pak, ada film India, saya ingat betul itu, ada film India. Pemerannya itu Salman Khan. Saya lupa nama filmnya apa, judul film, tapi bagus betul. Tapi sebenarnya metode ini MLM, multi level marketing. Nah, ini tapi multi level marketing dalam kebaikan. Jadi ada seorang pemuda, dia punya ide begini, kalau ada orang berbuat baik kepada Anda, jangan balas kebaikan itu kepada dia yang sudah berbuat baik, tapi balaslah kebaikan itu kepada orang lain minimal 3. Minimal 3. Jadi satu orang berbuat baik 3. Nah kalau 3 ini jangan bilang terima kasih, tapi lakukanlah kebaikan yang serupa 3 lagi. Jadi 1 ini 3, ini 3, ini 3. Jadi berapa itu 3 kali 3? Itu boleh juga kebaikan seperti itu kita buat. Artinya adalah ini jaringan kebaikan itu bisa dibangun. Jadi saya berpikir kadang-kadang betul juga gitu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, bisa jadi itu bentuknya nasihat. Kenapa saya bilang nasihat? Karena memang bisa jadi kita hari itu belum berbuat baik pada orang. Jadi bisa jadi kita disuruh diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi Bapak Ibu, ada atau tidak ada orang berbuat baik kepada kita, ya kita wajib berbuat baik pada orang. Ada atau tidak ada orang berbuat baik kepada kita, kita wajib berbuat baik kepada orang. Maka ini masuk dalam istilah adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi kata Nabi, Allah itu memberikan aku adab yang baik, akhlak yang baik, pribadi yang baik. Maka sesungguhnya kebaikan pribadiku ini, kata Nabi, bisa lebih baik. Karena Allah yang memperbaiki. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka jadilah pribadiku, akhlakku yang baik. Nah, salah satu bentuk kebaikan itu adalah amal saleh. Amal saleh itu yang kita buat. Makanya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, kulu min tayyibati wa'malu salih ayyuhar rasul. Wahai para nabi, para rasul, makan yang baik-baik. Tak perlu disebutkan yang halal, tapi yang baik-baik. Wa'malu salihah. Pertanyaannya adalah,
Apakah bisa makanan-makanan yang halal, yang baik itu, yang baik, makanan-makanan yang baik itu, kemudian memperbaiki akhlak kita? Bisakah makanan-makanan yang baik itu mempengaruhi akhlak kita? Mempengaruhi tangan kita, mempengaruhi mata kita, mempengaruhi lisan kita, mempengaruhi kaki kita. Kita ambil contoh. Ada orang yang kakinya pernah melangkah ke tempat prostitusi. Dia minta maaf ya Bapak Ibu ya. Pernah melangkahkan kakinya ke prostitusi. Kemudian dia merasa nikmat pernah melakukan perbuatan tersebut. Kira-kira yang dia lakukan dosa apa tak dosa? Maksiat atau tidak? Maksiat. Maksiat. Pertanyaannya adalah mengapa seorang mukmin melangkahkan kakinya ke tempat maksiat? Apa dorongannya? Siapa yang mendorongnya? Yang mendorong seorang mukmin itu, muslim itu, menuju tempat maksiat adalah hawa nafsunya. Pertanyaannya adalah siapa yang mempengaruhi hawa nafsu dia untuk mengantarkan kakinya atau melangkahkan kakinya menuju tempat maksiat? Makanan yang haram yang dia makan. Beberapa waktu yang tadi malam saya membaca satu artikel dari penelitian Universitas Erlangga. Beliau dari sisi kesehatan dan teknologi. Makanan haram dari makanan halal, makanan haram dari sisi teknologi dan kesehatan. Salah satunya Bapak Ibu, makanan yang haram ini salah satunya kesimpulannya. Makanan yang haram bisa menghasilkan perilaku berpikir negatif. Itu baru pikir Pak, belum perbuatan, baru pikir. Jadi orang yang suka memakan yang haram, dalam otaknya itu selalu berpikir negatif. Berpikir negatif kepada manusia, berpikir negatif kepada siapapun. Kalau yang lebih parah lagi, berpikir negatif kepada Allah. Berpikir negatif kepada Allah. Itu kalau memakan yang haram. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada satupun larangan Allah ataupun perintah Allah itu yang Allah berikan kepada kita itu tidak mengandung manfaat. Tak ada. Tidak ada satupun. Pernah dilakukan penelitian. Mengapa? Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf. Ini cuma untuk ambil pelajaran. Mengapa rambut ini bagi perempuan, itu masuk dalam kategori aurat? Pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir apa alasan Allah menjadikan rambut bagi wanita itu aurat? Yang kedua, ulama mengatakan suara perempuan itu aurat. Pertanyaannya, mengapa Nabi katakan suara perempuan itu aurat? Sekarang kita lihat dampak negatifnya Pak. Dari sisi negatifnya. Satu, rambut. Dari seorang pakar psikolog mengatakan, seorang perempuan itu kalau dipegang kepalanya oleh laki-laki siapapun selain daripada mahramnya itu bisa menimbulkan mohon maaf, rasa. Perempuan paling senang kalau dipegang kepalanya Pak. Apalagi kalau langsung bersentuhan dengan rambutnya. Yang kedua, suara perempuan ini, Nabi pernah bilang begini dalam hadisnya. Kata Nabi dalam hadisnya itu, bahkan perempuan saja yang membaca Al-Quran perempuan membaca Al-Quran dengan suara agak tinggi sedikit saja, didengar oleh para laki-laki, bisa terjebak dalam makruh, perbuatan yang makruh dibenci oleh Nabi. Apalagi ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mohon maaf, mendesah, mendayu-dayu, itu membuat otak orang stres. Apalagi otak laki-laki yang kotor, yang negatif itu, yang isinya memang itu saja otaknya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Makanya perempuan itu disampaikan lebih baik dia banyak diam.
Tapi perempuan sekarang banyak cerewet, Ustaz. Itu masalahnya sekarang. Cerewetnya bukan main. Tapi kalau cerewet pada kebaikan masih mending. Nah, maka Bapak Ibu kemarin itu pernah ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana musabaqah tilawatil Quran tapi yang tampil perempuan? Saya mau jawab agak susah. Terlalu keras juga susah. Kata sebagian para ulama, kalau untuk kebaikan dalam membaca Al-Quran tidak dipersoalkan. Tapi kalau kita rujuk kepada pemahaman madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sebaiknya perempuan tidak usah. Atau kalau perlu pakai tirai biar orang tak tahu siapa yang berbicara. Sekalipun itu suara perempuan tapi tidak tahu siapa orangnya. Begitu Pak. Nah itu, tapi sekarang tidak bisa begitu Ustaz. Ya itu terserahlah. Tapi yang jelas Bapak Ibu itu ikhtilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Kembali kepada poin tadi. Jadi, nah sekarang bagaimana para sahabat, kehidupan para sahabat dengan sesuatu yang halal dan haram ini? Jangankan yang haram, yang subhat pun mereka jauhi. Nabi bilang begini, innal halal bayyinun, wal haram bayyinun. Di antara halal dan haram ini umurun mustabihat. Bapak Ibu, sekarang ini, yang banyak itu yang halal atau yang subhat? Yang banyak itu sekarang ini yang halal atau yang subhat? Yang subhat. Halal banyak, tapi tertutup oleh subhat. Halal itu banyak, tapi tertutupi oleh subhat. Makanya saya pernah berbicara di salah satu tempat itu, ibu-ibu pergi ke pasar. Sampai di pasar beli ikan. Jadi tukang ikan tuh main paten main tak gitu aja lehernya itu. Begitunya sapak gitu kan. Tak pakai bismillah. Gimana itu mematikan ikan tanpa bismillah itu? Dijawab sama ibu-ibu dari belakang. Ustaz, bangkai ikan saja boleh dimakan gitu. Kenapa pula harus pakai bismillah gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tapi ada tapinya. Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau ikan itu hidup, mematikannya wajib pakai bismillah. Wajib pakai bismillah. Kalau ikan itu sudah mati duluan, boleh kita makan, memakannya pakai bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, perlu adanya etika mematikan ikannya itu. Apa? Matikan lehernya. Pukul begitu. Tidak bisa Pak, itu tidak punya etika Pak. Makanya perlu kita mempelajari etika yang seperti itu penting Pak. Ini banyak di pasar itu Pak. Saya pernah tegur itu. Bang, bisa enggak pakai bismillah dulu? Apa dijawabnya? Dijawabnya, tak usah banyak aturan Bang. Kalau mau beli, kalau enggak cari tempat lain gitu deh. Kita ini mau ngasih tahu loh, kita mau ngasih tahu. Tapi kadang-kadang masuk akal juga. Ngapain ente ikut campur urusan kami? Pak, yang begini-begini nih, wajib kita ikut campur. Ini urusannya agama. Jangan sampai ini Pak, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang seperti ini itu pada masa sahabat itu tak akan dimakannya, tidak akan dimakannya. Sampai pernah ada terjadi perdebatan satu makhluk yang berdarah itu ada ulama yang tidak mau makannya, termasuk ayam, termasuk pokoknya yang berdarah tuh kambing, sapi, tidak mau dia makannya. Coba bayangkan sampai sebegitunya untuk menjaga. Ada ulama, boleh. Kalau kita yang membacakan bismillah dalam hati, boleh kan? Maksudnya, pas dia lagi mukul kita bismillahkan gitu ya? Tapi kan salah. Kalau kita kan Mewakili bismillahnya saja. Ya. Yang lebih baik adalah kita menyampaikan dulu. Tapi kalau dia tak mau nanti baru kita bismillah dalam hati, tak masalah juga. Ini sebenarnya bisa-bisa saja. Jadi kalau dia tidak mau bismillah, kalau seandainya kita tegur kemudian dia tidak terima, kalau saran saya pertama, jangan beli di situ. Beli tempat lain. Karena pelakunya kan sebenarnya yang bismillah itu pelaku gitu. Yang kedua, tidak ada tempat lagi Ustaz, cuma beberapa tempat ini semua tidak mau pakai bismillah gitu. Karena dia kafir semua gitu misalkan, ini contoh saja. Ya. Jadi, bolehkah kita yang membismillahkan dia saja? Kalau bahasa para ulama itu, bangkai ikan itu yang kita dapat
dari laut, kan sudah mati duluan, boleh dimakan. Tapi cara memakannya, membersihkannya pakai bismillah dulu. Dibismillahkan terlebih dahulu, kemudian baru kita makan. Makanya salah satu syaratnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dapat bangkai itu, jangan langsung dimakan. Dibersihkan, dibismillahi dulu. Nah, kenapa kita memulai sesuatu itu dengan bismillah? Agar sesuatu yang tidak jelas tadi bisa menjadi jelas kehalalannya. Ayam. Oh sama, ayam juga begitu. Wah, saya kalau lihat ayam, apalagi ayam-ayam sekarang cara matinya tuh mantap sekali, Pak. Dipotongnya sedikit masih gini ayam masuknya dalam pemanas tuh, Pak. Itu minta ampun. Pokoknya cari yang jelas saja lah. Nah, kalau saya kasih cara aman. Cara aman itu cari ayam yang sudah mati. Yang sudah mati, yang sudah dipotong-potong. Kalau Bapak Ibu tak kuat melihat ketika dipotong. Karena Bapak Ibu, memang banyak kejadian-kejadian seperti ini yang saya temukan. Kami ke pasar tuh memang kayak gitu kadang-kadang, Pak. Kelakuan saya itu memang begitu. Membuat orang tua agak emosi. Jadi ketika mereka motong ayam itu, Bang, bismillah Bang. Sampai mereka jawab begini, Pak. Saking emosinya mungkin ya, saking emosinya. Abang kira kami ini Kristen, katanya. Gitu, Pak. Saya bukan begitu, saya maksud, saya bilang. Kami ini Muslim, saya bilang. Wajib memperhatikan kehalalan yang kami makan. Bapak Ibu, yang kedua, Pak, saran saya, jangan pernah takut untuk menyampaikan. Kalau mau tersinggung atau tidak tersinggung, dia tidak usulan, Pak. Yang penting kita menyampaikan itu. Karena bisa jadi, itu salah satu cara kita menghilangkan keraguan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau sudah semuanya kita lakukan, kemudian mereka masih tidak mau, barulah kemudian dibenarkan dengan cara yang seperti tadi. Ada ulama yang mengatakan, ada. Pernah dilakukan? Pernah. Tapi para ulama lebih banyak yang melakukan kehati-hatian. Meskipun kata mazhab Imam Abu Hanifah, kan itu sebangsa dengan hal tersebut, tidak ada masalah. Nah, jadi sekalipun yang seperti itu, Bapak Ibu, para sahabat itu memperhatikan. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, berarti boleh tidak kami mewakili bismillahnya? Kadang-kadang saya begitu, Pak. Kadang saya begitu. Misal saya beli ikan patin. Ini karena saya tahu tempatnya itu, maka kadang saya cari tempat lain. Tapi kalau tak ada lagi tempat lain, sementara memang anak-anak kadang sukanya itu, cuma ketika dia memukul, saya wakilkan Bang, saya bilang, bismillah. Saya bilang. Nah, dipukulnya, Pak. Masalahnya itu etika memukulnya itu yang sekarang menjadi masalah, Pak. Serius, Bapak Ibu. Memang halal, Pak. Arti halal itu kita mewakilkan bismillah, boleh-boleh saja, Pak. Karena bisa jadi dia tak hafal bismillah kan. Atau bisa jadi orang kafir dia. Masalahnya cara memukulnya itu, Pak. Etikanya kadang-kadang tidak ada, Pak. Tidak ada etika mematikan ikan itu. Saya pernah kaji. Bagaimana hukumnya mematikan ikan itu sesuka hati saja. Ternyata Pak, para ulama mengecam perbuatan tersebut. Etik. Nah, itu. Jadi ada caranya, Pak Ustaz. Ada caranya. Mematikan kambing saja ada caranya. Ini yang khusus kurban-kurban ya. Jangan mematikan kambing, menyembelih kambing itu di depan kambing yang lain. Itu tak boleh, itu haram, itu hukumnya itu sebenarnya. Bukan haram makanannya ya, perbuatannya. Nggak benar, itu nggak punya etik, itu nggak punya etika. Makanya kenapa salah satunya yang dikecam oleh para ulama itu adalah menyembelih maka binatang-binatang itu di depan mereka, di depan para binatang-binatang itu. Jadi kalau ada binatang yang memberontak ketika dipotong itu, pas dipotong nampak kawan di situ, kabur kawannya tadi, itu wajar tuh, Pak, wajar. Jangankan binatang, kita aja begitu, wajar tuh, Pak. Nampaknya kita aja takut, apalagi dia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, jadi Bapak Ibu, dalam persoalan hukum ini ada dua yang harus ditinjau. Satu hukum, yang kedua etika. Makanya kalau kita bicara hukum dan etik, itu kadang-kadang berseberangan itu. Secara hukum tidak ada masalah, secara etika masalah. Kadang-kadang bertolak belakang. Contoh misalkan, kemarin beberapa waktu yang lalu saya lewat tuh di daerah situlah pokoknya, Harapan Raya itu. Jadi rame, Pak, orang ngantri. Bukan Harapan Raya. Ngantri dan itu rebut-rebutan. Tahu Bapak Ibu rebutan ngapain? Ngambil MBG sebelum maghrib. Jadi MBG itu bagi-bagi makanan gratis. Rebutan, Pak. Secara hukum mereka memberi itu tak ada masalah, masuk dalam kategori sedekah. Tapi mohon maaf, secara etika nggak punya etik, Pak. Nggak punya etika, Pak. Nampak sekali modelnya merendahkan orang. Nah, yang begini-begini nih kata Imam Al-Ghazali,
Itu pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asrarus Sadaqah, Asrarus Zakah, rahasia-rahasia zakat. Itu Pak, itu enggak masuk dalam kategori beretik orang seperti itu katanya. Nah, persoalannya adalah apakah etika ini bagian daripada iman? Iman Pak, etika itu bagian daripada iman. Etika itu bagian daripada iman. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bolehkah itu diwakilkan? Boleh saja Bapak. Boleh saja untuk diwakilkan jika memang orang tersebut, mohon maaf, kafir dia. Atau orang tersebut, ya bahasa tadi mudah tersinggung dia. Tapi kalau bisa saran saya Pak, di tempat lain saja. Di tempat lain aja, cari tempat yang mau diterima. Bismillah. Beli mangga. Goyang lagi timbang tuh Pak. Langsung diambilnya. 2 kilo kata dia. Padahal belum sampai 2 kilo. Saya nampak itu. Saya bilang, Bang, coba abang tengok dulu. Berhenti dengan tenang dulu. Baru abang angkat. Dicobanya lagi yang kedua kali. Udah mulai agak sedikit berhenti. Dan angkat 2 kilo kata dia. Bang, coba taruh lagi gitu saya. Langsung abangnya bilang begini, Bang, masih banyak yang mau beli. Kalau mau beli silakan, kalau nggak mau cari tempat lain. Dijawab sama ibu-ibu samping tuh. Kata ibu tuh apa? Kata ibu tuh, Pak, kalau bapak buat rusuh di sini, bapak tak usah beli aja tempat lain aja, kata dia. Coba bayangkan, manusia sekarang kita ajarkan yang baik aja salah. Yang baik tuh, yang baik aja salah, tidak terima dia. Jadi betapa banyak kecurangan, kerusakan di pasar itu terjadi banyak sekali Pak. Makanya kita berdoa Pak, kalau Bapak Ibu masuk dalam pasar itu, masuk ke pasar itu berdoalah. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan-kejahatan pasar itu. Berikan kami kebaikan-kebaikannya. Kenapa kita harus berdoa Pak? Oh, itu penting sekali. Kita khawatir kita yang terjebak dalam pasar itu. Makanya Nabi sempat bilang begitu, seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Sekarang dalam masjid aja orang kelahi. Di mana-mana tempat yang baik sekarang itu. Jadi itu cuma istilah saja. Itu Pak ya. Baik. Tunggu dulu. Itu. Ya. Tadi Ustaz menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya suara wanita itu adalah aurat. Ya. Bagaimana dengan suara penyanyi Ustaz? Rata-rata nyanyi Ustaz, wanita penyanyi itu. Iya. No, kalau laki-laki yang nyanyi tak ada orang mau dengar. Kalau perempuan mau ada orang dengar. Itu masalahnya sekarang. Nah, itu makanya disebut dengan aurat tadi itu. Iya. Jadi kadang orang lebih senang mendengar suara perempuan daripada suara laki-laki. Kita ambil contoh ya. Ada seorang laki-laki nyanyi lagu nasyid. Ditambah dengan Nisa Sabian lagi dengerin lagu. Abang suka mana? Nisa Sabian atau yang laki-laki yang nyanyi? Jujur aja, jujur. Istighfar Bang. Itu yang disebut dengan aurat Pak. Itu yang disebut. Penyanyi itu Ustaz. Hukum perempuan menyanyi itu ada 3. Perempuan menyanyi itu ada 3 hukumnya. Haram, makruh, mubah. Haram, makruh, mubah. Itu 3 hukum. Setidaknya. Haram itu kalau perempuan, mohon maaf, menyanyi itu. 1, keharamannya isi lagu. Yang kedua, irama. Yang mendesah-desah. Yang ketiga, pakaian. Ini 3 ini kalau ada unsur 3 ini haram perempuan itu nyanyi. Yang kedua, makruh. Makruh di sini kalau perempuan itu nyanyi tapi isinya saja tak baik, pakaiannya bagus tapi isinya tak bagus. Contoh ini contoh saja ya, lagu Selimut Tetangga itu tak cocok dinyanyikan oleh perempuan, itu tak cocok. Atau Rumput Tetangga tak cocok, tak usah. Itu tak ada baik-baiknya itu. Itu mohon maaf saya jujur aja Bapak Ibu. Yang kayak gini kan kita tak pernah tahu apa hukumnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu Pak. Maka perempuan kalau mau jadi penyanyi, nyanyi, itu ulama memang berbeda pendapat. Kalau pakai mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu mutlak itu Pak, haram itu perempuan nyanyi itu. Kalau mau perempuan itu haram, apalagi menyanyi di depan laki-laki orang. Sekarang saya tanya, itu nyanyi di depan siapa? Laki-laki orang juga kan. Tapi meskipun ada ulama yang membolehkan, tapi kata para ulama itu yang membolehkan itu, mereka bernyanyi itu 1, tidak menimbulkan syahwatnya orang. Gimana cara tidak menimbulkan syahwatnya orang? Lah ini bukan syahwat lagi yang timbul Ustaz, sudah selingkuh dia. Gimana Pak? Kan begitu. Masalah tuh Pak, masalah. Yang kedua Bapak Ibu, tolong kalau menyanyi perempuan itu enggak usahlah pakai joget-joget. Dan ada hukum terikat untuk perempuan, mohon maaf. Hukum joget bagi perempuan itu saya mengambil poin yang terakhir Pak, haram.
Haram perempuan berjoget di depan suami orang. Haram perempuan itu berjoget-joget. Haram. Saya sepakat dengan orang itu. Saya sepakat dengan ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, haram bagi perempuan berjoget, haram. Kecuali dalam rumah tangga dia sendiri, silakan. Mau jungkir balik dia berjoget terserah. Kaki di atas, kepala di bawah, boleh, silakan. Tapi kalau di depan, mohon maaf Pak, saya kasih tahu, kita kasih contoh aja langsung. Yang dilakukan oleh Inul Daratista itu haram. Berjoget seperti itu haram Pak, haram. Saya jujur-jujur aja Pak. Ya boleh, persik itu siapalah itu Pak. Saya pun tak paham yang mana orangnya itu. Bang tolong dicoret nanti Bang, kalau takut di sini Bang. Dipotong kalau apa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah sekarang pertanyaannya, di mana letak auratnya, suaranya perempuan itu aurat? Ada kekhawatiran Nabi yang ditimbulkan daripada suara perempuan. Apa itu? Orang bersahwat mendengar suara perempuan. Ustaz, itu memang otaknya yang kotor. Siapa bilang Pak? Tidak. Perempuan saja yang melantunkan Al-Quran, ya Allah indahnya suara perempuan tadi. Yang sudah punya istri saja, andai kata istriku seperti dia, itu masalah tuh Pak, dosa itu memang suaminya tak betul. Bukan, kalau tidak ada sebab tak mungkin muncul. Makanya Bapak Ibu, bahkan ada ulama yang memakruhkan perempuan mengaji dengan suara besar, makruh. Bagaimana dengan hukum musabaqah tilawatil Quran? Ya, berarti mereka mengikuti pandangan ulama yang lain yang membolehkan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya? Baik. Ustaz, bagaimana dengan Tunggu dulu, itu atuk tuh dari tadi ya. Sekali dulu. Iya tuh, silakan tuh. Masih Ustaz. Sama-sama tuh. Etika dan hukum tadi. Etika Iya baik. etika itu seperti ayam dengan penyakit. Patahkan aja lehernya. Apa pula dengan tidak membaca bismillah. Iya. Itu kalau secara ketika itu makanan kita ambil, kita konsumsi, kita baca bismillah nggak masalah. Tapi ketika tidak baca bismillah, kita ambil itu ayamnya. Secara hukum itu bisa nggak kita konsumsi? Baik, sekarang saya pisahin dulu ya Bapak Ibu ya. Bukan tidak masalah. Contoh ayam dipotong tanpa bismillah, dimatikan tanpa bismillah, itu hukumnya jadi haram. Sudah jadi haram. Beda dengan ikan. Ikan ini bangkai. Cuma kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, ini dalam pandangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, harus bismillah. Artinya kata Imam Syafi'i, kalau tidak bismillah, sebisa mungkin jangan dimakan. Ini kalau kita yang melihat langsung. Melihat langsung, ayamnya sudah mati, ayamnya masih hidup, dimatikan di tempat. Begitu juga ikan. Ya Bapak Ibu ya, ini secara langsung. Kalau kita tidak melihat secara langsung, barang itu sudah mati, ayam itu sudah mati, sudah dipotong, dan kita tidak tahu apakah mereka bismillah atau tidak bismillah. Di sini kata para ulama yang masuk dalam kategori tadi, caranya adalah kalau kita beli ayam tersebut, kita nggak tahu ini sudah dipotong bismillah atau tidak bismillah. Saran saya pertama tadi, jangan cari yang seperti itu saran. Tapi kalau memang kita membeli seperti tersebut, maka ketika memasaknya, membersihkannya pakai bismillah, memasaknya pakai bismillah, dan memakannya dengan bismillah. Apakah itu bisa menjadi haram Pak Ustadz? Setidaknya ikhtiar kita ada. Ikhtiar kita ada. Tapi kalau kajian fikihnya adalah, kata para ulama itu halal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Termasuk ikan tadi. Persoalan ikan tadi, itu halal. Tapi kalau kita nampak sendiri, ikannya masih hidup, ya ikannya masih hidup, ayamnya masih hidup, kemudian ayam, khususnya ayam, mereka potong tanpa bismillah, atau mereka matikan begini saja, Bapak Ibu haram memakannya. Kalau tidak dibismillahi. Oke Bapak Ibu ya, haram. Begitu juga dengan ikan. Kalau ikan tadi, itu masih ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu bismillah. Tapi saya mengikuti pandangan mayoritas ulama. Kata mayoritas ulama, pakai bismillah lah. Meskipun penghakimannya haram atau tidak haramnya, tidak semua ulama sepakat. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, karena dia setara dengan bangkai tadi. Atau ada juga yang mengatakan sebaiknya jangan dimakan. Nah, saya mengikuti itu Pak. Itu khusus untuk ikan. Jadi berbeda, ikan dengan ayam ini berbeda. Apalagi kambing, apalagi sapi. Nah, ini sangat berbeda. Jadi Bapak, nah bagaimana kalau dengan udang Ustaz? Itulah mati duluan lah tuh.
Yang kita beli itu masih segar tapi udah mati, udah mati. Bisa dipahami Pak Ibu? Artinya adalah seperti udang, seperti ikan, itu kan masuk dalam kategori bangkai. Yang kalau mereka sudah mati, itu tidak dipersoalkan oleh para ulama. Meskipun saya lebih condong mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Berhati-hati itu lebih. Makanya saya katakan tadi, kalau boleh menyarankan, carilah yang hidup, dan ketika mereka mematikan itu pakai bismillah, sekalipun ikan. Saya dipahami Bapak-Ibu ya? Sekalipun ini khusus buat ibu-ibu yang suka ke pasar. Oh, bukan ibu-ibu Ustaz, suami-suami sekarang yang ke pasar. Terserahlah siapapun yang mau ke pasar. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Ibu-ibu perlu tegas itu sama tukang penjual-penjual itu. Tidak usah takut. Kita cari yang halal, kita cari yang baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, orang yang menghindari dari yang subhat atau dari keraguan-raguan begini, dia menghindari. Bukan yang haram ya, tapi yang subhat seperti ini, yang agak ragu-ragu seperti ini, dia hindari, maka tingkat level waroknya itu tingkat kedua. Kalau dia meninggalkan yang haram saja, cuman yang haram dia berani tinggalkan, itu warok paling terendah. Nah, ada warok tingkat kedua. Tingkat kedua itu seperti yang dilakukan oleh yang tadi, atau tadi yang ragu dia beli apa tidak. Oh, janganlah kami beli yang tak jelas ini. Tapi halal, cuma ragu kita tak pakai. Itu masuk dalam tingkat kedua. Nah, bagaimana dengan tingkat yang keempat? Tingkat yang keempat, kata para ulama, Imam Al-Ghazali menukil itu, jangankan yang ragu-ragu, yang sudah jelas halal saja dia masih ragu. Contohnya Starbucks itu halal, tapi sekarang udah haram ya. Sekarang haram, pokoknya sekarang haram. Pokoknya yang berbau Yahudi sekarang haram semuanya. Haram yang berbau Yahudi haram. Contohnya lagi, mie rebus Indomie. Nah, ini contoh Indomie itu kan label halalnya ada, itu jelas halal tuh, halal. Nah, tapi kata para ulama, itu kan bukan para ulama ya, kata hasil penelitian, mie itu kan tidak baik bagi kesehatan. Sementara Allah katakan kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Tapi kata mereka itu baik bagi kami karena kami tak punya duit lagi Ustaz, kata dia. Kalau tak punya duit lagi itu baik. Tapi kalau punya duit tak baik itu. Artinya Bapak Ibu, orang yang meninggalkan makanan yang sudah jelas halalnya, tapi mereka tinggalkan karena ada unsur ketidakbaikan pada diri dia, maka ini levelnya level tinggi. Yang seperti ini tinggi, Bang. Tinggi. Boleh, Bang? Iya, boleh, Bang. Ya. Pakai apa? Iya, betul, pakai stunning. Baik, kalau cara itu kita tahu, misalkan kita melihat stunning tadi, cara mematikannya pakai stunning tadi, maka kita umat muslim jangan memakannya. Tapi kalau kita tidak tahu, contoh ya, yang dijual di supermarket, kan kita nggak ada yang tahu tuh seperti apa modelnya. Maka di situ dihukumi oleh para ulama, boleh saja memakannya, tapi dengan catatan tadi, sebelum memasaknya, membersihkannya pakai bismillah. Kenapa? Karena kalau kita bisa mencari tahu, silahkan cari tahu. Tapi kalau kita tidak bisa mencari tahu, maka lakukanlah. Biasanya begini, ada daging-daging dari luar yang impor ya, yang impor itu frozen itu Pak, itu dapat label halal Bang. Ini masalah kita sekarang nih, banyak dapat label halal itu. Nah, kalau sudah ada label halal, ini khusus ya, tingkatan terendah tadi ya. Kalau ada label halal, maka sah-sah saja kita makan tuh, sah-sah saja. Karena sudah ada label halal, asalkan memakannya juga pakai bismillah, kan begitu. Kalau tidak pakai bismillah juga nggak jadi itu etik maksudnya. Artinya para ulama mengatakan, apakah para ulama ini tidak tahu sebelum mereka mengeluarkan label halal tadi, mematikan sapi, kambing, daging-daging yang diimpor itu cara mematikannya dengan stunning? Saya kira tahu Bang, saya kira tahu. Tapi mengapa mereka memberikan label halal? Artinya adalah ketika sudah masuk ke sini, dilabeli halal oleh para ulama, itu mesti ada dasarnya. Salah satu dasarnya adalah, kata para ulama, salah satu dasarnya adalah sesuatu, kalau memang kita tidak melihat secara langsung, ya maka diambil kesimpulan. Kalau kita tidak melihat secara, kecuali kita melihat secara langsung dalam model stunning tadi.
Mematikannya langsung kita nampak stunning, haram kita makan, haram. Tapi kalau kita tak nampak, kata para ulama, karena kita tidak nampak, maka diambillah keumumannya. Contoh, Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Yang PNS jangan tersinggung. Ini cara ulama mengambil poin. Cara ulama mengambil kesimpulan. Gajinya PNS itu mesti bercampur dengan pajak. Dan pajak itu meskipun tidak banyak, tapi bercampur. Pajak itu banyak. Ada pajak hiburan malam, pajak kafe, pajaknya khamar, dan lain sebagainya. Itu ada. Pertanyaannya, apakah gaji PNS itu halal? Oleh para ulama, keraguan-raguan ini ditarik. Kenapa ditarik? Kata para ulama, kan tidak jelas apakah betul dari khamar itu sekian persen, berapa persen, kita nggak tahu. Nah, kata para ulama, kenapa gaji PNS itu halal? Gaji PNS itu halal, dihilangkanlah, ditarik kesimpulan, diambil keumuman. Apa keumumannya? Keumuman pendapatan daerah, keumuman pendapatan negara. Maka dikatakan gaji PNS itu halal. Dulu sempat saya bahas itu Pak, apakah gaji PNS itu haram? Protes orang Pak, kalau gitu Bang, hidup mama kami ini PNS, kata. Itu haram tuh Ustaz. Tentar dulu, jangan cepat-cepat emosi, saya bilang. Mama saya juga PNS, saya bilang itu. Nah, jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ada cara ulama mengambil kesimpulan. Salah satu cara ulama mengambil kesimpulan tersebut, kalau kita tidak tahu, seperti yang tadi kita lakukan di pasar, kita tidak tahu, kita tidak melihat langsung, maka caranya seperti yang tadi dilakukan oleh para ulama. Tapi kalau kita melihat secara langsung, cara mematikannya, modelnya stunning dengan membunuh, memotek begitu langsung leher ayamnya, itiknya segala macam, jangan dimakan, cari tempat lain. Ustadz, semua tempat tuh sama Pak Ustadz. Tak usah makan itu lagi, cari makan yang lain aja lah. Ya kan Pak? Itu kalau bisa makan yang sehat-sehat lah. Betul kata Megawati itu Pak, kadang-kadang udahlah rebus saja apa yang bisa direbus, kata dia. Nah, tapi itu alternatif terakhir Bapak Ibu. Nah, baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini baru masuk pada persoalan makanan, dan ini adalah ada kaitannya antara etika dengan fikih. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ulama membedakan antara etika dengan hukum. Kenapa begitu? Kita perlukan itu hukumnya. Yang kita perlukan hukumnya. Etik ini dikembalikan kepada personal masing-masing. Nah, makanya Bapak Ibu untuk mengambil hukum, kadang-kadang etika belum dibawa. Tapi ada juga antara etika dengan hukum itu selalu sejalan, itu juga ada. Jadi tidak semuanya Bapak Ibu yang benar itu, yang halal itu, tidak semua yang halal itu baik. Kita ambil contoh. Sebenarnya pasti baik itu Pak, pasti baik. Cuma kalau kita tengok sekarang, contoh, jengkol itu hukumnya halal atau haram? Bawang putih, bawang merah itu Bapak Ibu ya, bawang putih, bawang merah itu makruh itu, bawang putih. Cuman kan enak Ustadz, ini tidak ada label halal ya kan? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu cuma sekedar intermezzo bagi kita. Banyak makanan-makanan sekarang itu yang berlabel halal tapi tak baik. Marshmallow, kuaci, itu semuanya berlabel halal. Tapi mohon maaf, bagi kesehatan tak baik. Bagi kesehatan tak baik. Indomie, bagi kesehatan tak baik. Cuma memang enak dia. Enak, apalagi pas lagi tidak ada duit, itu enak betul itu. Contoh lagi susu. Birben. Susu beruang. Itu enak. Cuma mohon maaf, karena dia Yahudi, jadi tak enak. Nah, serius Pak, kita apa adanya kalau hal-hal begitu. Jadi ada sesuatu, Bapak Ibu boleh cek ya, makanan mana yang tidak ada label halalnya, rata-rata label halal, dan itu produk Yahudi. Pertanyaannya adalah, mohon maaf, apakah majelis ulama tidak tahu kalau itu makanan-makanan seperti itu produk Yahudi itu? Sekarang saya tanya, produk Yahudi itu apa pernah Yahudi itu baik dengan kita? Tak ada Pak, tak pernah. Mana ada Yahudi itu? Makanya cara Yahudi menghancurkan kita tuh lewat makanan Pak. Lewat makanan. Salah satu cara Yahudi, kalau masih ketemu kita Bapak Ibu, besok saya tampilkan di sini. Kebetulan saya punya gambarnya. Dari seekor babi itu menghasilkan 185 produk. Hanya sosisnya, kecantikannya, jangan-jangan ibu-ibu, Bapak Ibu, ibu-ibu khusus ya gitu ya. Ada yang pakai alat make up yaitu bercampur dengan daging babi atau minyak babi. Nah, jadi besok kalau kita bawa proyektor, coba kita tampilkan 185 produk itu. Kita ambil 40 saja, berapa banyak produk itu dihasilkan dari seekor
Babi saja. Jadi kalau dia pemerintah memberikan izin juga. Jelas. Abang itu nyinggung-nyinggung namanya. Nyinggung-nyinggung namanya. Mengapa pemerintah tetap mengambil itu? Salah itu bang. Salah. Pertanyaannya salah itu. Pertanyaan salah. Cara menjawabnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia adalah dulu sebelum tahu terindikasi kalau ini produknya Yahudi, maka bisa dijadikan halal. Makanya keluar produk halal itu, label halal itu. Siap. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada yang live kan? Abang ini tak live kan? Yang kedua Bapak Ibu mohon maaf, banyak produk-produk itu memang kadang-kadang ya itu tadilah. Kadang keuntungan lebih besar daripada yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, sekarang ini label halal itu tidak lagi disandingkan kepada Majelis Ulama Indonesia, Siap. tapi Dinkes. Siap. Nah, ini juga menjadi masalah. Kalau tidak kuat iman, Dinkesnya kacau itu. Makanya hati-hati. Yang perlu Bapak Ibu pahami, ingat ya, yang perlu yang tadi. Ada hukum, ada etik. Ya, ada hukum, ada etik. Jadi tidak selalu kadang-kadang hukum itu berjalan dengan etik. Nah, kalau hukum berjalan dengan etik, maka banyak yang tidak ada hukumnya. Makanya Bapak Ibu tergantung persoalan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini kita lanjutkanlah nanti di pertemuan yang akan datang. Ini tak akan habis yang halal haram ini. Masalah halal haram ini agak susah sedikit. Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti kita coba kaji kembali. Kita coba hadirkan kembali beberapa hal-hal yang penting. Ini belum masuk dalam kategori cara mendapatkannya bagaimana dan lain sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. اللهم أغنينا بحلالك يا رب العالمين. يا مجيب السائلين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.